Katanya Indonesia udah merdeka. Tiap tahun dirayain kemerdekaannya. Tapi namanya aja merdeka. Rasanya masih seperti dijajah di negeri sendiri. Kita merdekain aja hati kita dengan tertawa. Pastikan tonton terus Beritawa, berita bikin ketawa. Jadi harus semangat. Merdeka. Oh iya, Wow. merdeka. Semangat 85. 81. 81. Itu salah ketok. Oh ya, ketik. Lomba setiap Agustus pasti selalu ada. Ada yang kepengen bersilaturahmi dengan tetangga, ada yang pengen bersilaturahmi dengan lingkungan sekitarnya, tapi ada juga yang benar-benar ngarepin hadiahnya. Apapun niatnya, yang penting isi kemerdekaan dengan penuh semangat. Langsung aja kita ke Bubar Bukan Berita Real. Dalam rangka HUT RI yang ke-81, seorang warga, sebut saja Jamet, mengikuti lomba maraton tingkat wali kota. Jamet ingin sekali menjadi seorang pemenang, sehingga dia melakukan kecurangan dengan menggunakan doping. Biar kurus tapi tenaganya super power. Oke, siap. Oke. Bersedia. 1, 2. Wait, belum priwit. Balik lagi. Buset dah. Ini dengerin priwit. Norak banget. Duanya jangan nanggung, Pak. Ya. Bersedia. 1, 2. Lari udah kayak keong lu pelan. Karena doping yang dia minum secara berlebihan, Jamet justru lari tidak pernah berhenti selama 20 tahun. Hore, aku juara. Hore, aku juara nomor 1. Hore, aku juara. Aku menang. Hore. Coba, demi menang lomba, dia ampe minum dopang. Doping. Doping. Numpang. Orang di mana-mana lari maksimal itu sehari 2 hari. Nah itu 20 tahun itu sih melanglang buana. karena dia ingin meraih piala dari wali kota. Jadi dia melakukan hal itu ya demi segala cara lah. Ya wali kota sekarang kalau dia punya cucu umur 5 tahun, begitu dia balik cucunya udah punya anak lagi. Dia waktu lari masih jadi wali murid. Begitu nyampe wali hakim. Nah, ada lagi nih yang berita seru. Apa? Lomba makan kerupuk ternyata bukan cuma diikuti oleh anak kecil, tetapi orang dewasa juga. Mungkin mereka kangen kali, mau nostalgia sama masa-masa kecil mereka. Tapi yang bener enggak nih lomba makan kerupuknya? Jangan-jangan kayak si Jamet makan kerupuk sampai 20 tahun. Oh enggak lah, itu udah alut, udah kisut kerupuknya. Ini bener. Bener. Kalau nggak percaya, Iya. yuk langsung aja kita ke TKP, tempat komedi perkara. Sekarang kita mulai lomba makan kerupuknya. Oke, 1, 2, 3. Nggak apa-apa, terus. Ayo. Lah kok pakai tangan semua? Buset, sampai dibagi ke teman-temannya. Ini lomba, woi. Up. Nah, lombanya akan kita mulai. Oke? 1, 2, 3. Ayo, tenang. Pegangin. Terus. Nah, oke. Antar dulu, makan dulu ini. Gampang. Terus. Stop. Ini mana
yang satu nih. Lan. Ya Allah, orang mana ini? Kan. Wah, Wan. Parah amat orang yang namanya lomba makan kerupuk itu makannya di tempat. Bukannya kerupuknya ditarik, copot terus ngilang malah ada di sini. Saya lapar Bang Uca, mas saya kambuh. Lah, urusan lapar mah kamu mah urusan sendiri. Jangan kerupuk panitia dibawa kabur. Mana kerupuknya? Nih, Ini udah digigit belum? belum. Ada. Lah, kerupuknya mana ini? Beliin diri, ini punya panitia. Ya. Itu semua Wan. Orang lain lomba makan kerupuk, Tuh. dia cabut Udah cabut. buat dia makan nasi padang. Iya, maksudnya kalau emang dia punya penyakit berobat dan jangan ikut lomba. Iya kan? Kan gua bingung, dia nasi padang kebeli masa kerupuk enggak? Itu kan mahalan nasi nasi padang, padangnya. betul. Aduh, harusnya dia beli kerupuk, ikut lomba makan Makan nasi padang. Ini sungguh komedi yang ironis. Kita juga mau tahu lagi, apa komentarnya masyarakat soal Agustusan? Ya, soal kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti lo juga pernah dong yang namanya dari kecil ikut lomba? Ikut gue lomba. Pernah nelen lomba apa? Paku? Enggak pernah kalau paku. Apa? Hebel. Pecahannya dipotong ya kan, taruhin kecap di atas. Iya, saya lupa kalau kamu tukang. Nah, dari hal kecil itu juga melatih kita untuk berbuat jujur. Betul. Dan juga lomba-lomba ini fungsinya adalah apa? Untuk melatih kita bersaing secara fair. Tapi dari dua lomba tadi itu juga bisa menginspirasi untuk KPK, untuk Kejaksaan Agung membuat lomba juga. Lomba apa itu? Lomba lari bersama koruptor. Iya, gudang banget. Mau tahu apa sih komentarnya masyarakat? Boleh. Kita sama-sama aja ke Keramas, komentarnya masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, ini kita kali ini ngobrol dengan para penerus generasi bangsa untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Boleh tahu namanya siapa sayang? Aldi. Abi. Kamu namanya siapa kamu? Fatir. Fatir. Kamu siapa? Ryan. Wah, Ryan namanya Ryan. Oke. Ini kan kita di bulan Agustus ini memperingati kemerdekaan RI nih yang ke-81. Biasanya suka ada lomba-lomba. Siapa yang suka ikutan lomba? Kamu ikutan lomba? Lomba apa? Lomba balap lari 3 hari. Wah, kelamaan dia nggak pulang. Kalau kamu ikut lomba apa? Lomba lari juga. Nah, cita-cita kalian ke depannya untuk bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan pingin jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Wow, kamu mau jadi apa? Tentara. Jadi inilah para generasi penerus bangsa Indonesia. Di tangan mereka lah nanti bangsa ini bisa menentukan nasibnya ke depan. Karena yang tua-tua akan meninggalkan keburukannya. Tapi mereka akan meneruskan perjuangan Republik Indonesia. Selama melaksanakan atau mengikuti kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kan suka ada lomba-lomba tuh. Betul Pak, betul. Pernah ikut lomba apa nih yang berkesan banget menurut Pak Ajun ya? Ya lomba kelereng kah, Ah. lomba panjat pinang, semua aja kita ikutin dah. Perkara menang kalah urusan belakang. Ah, ini yang penting. Ikut merasakan kebahagiaan kemerdekaan Republik Betul Pak, Indonesia. betul. Yakin udah merasa merdeka saat ini? Belum juga sih. Ini pertanyaan yang sangat ngeri. Belum merasa merdeka? Belum. Apa yang bikin Pak Ajun merasa tidak atau belum merasa merdeka? Masih banyak peraturan yang kagak bisa dipertanggungjawabkan Pak. Wah. Belum jelas. Secara ekonomi bagaimana? Ya naik turun aja Bang, kita mah ngikutin aja. Ah. Ya kita paksain apa gimana lagi. Betul. Kita jalanin aja. Betul. Nah, Kita jadi nikmatin Pak Ajun ini yang paling penting adalah kita tetap usaha aja. Betul. Kalau mengikuti yang lain kan kita juga bingung. Karena Betul. kebijakan sesekali berubah. Betul. Pak. Mungkin sejak sekolah sampai saat ini tahu dong salah satu pahlawan nasional yang sampai hari ini Pak Ajun masih ingat. Banyak ya. Ayo siapa? Banyak. Salah satu. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Ya. Itu salah satu pahlawan yang menjadi inspirasi nggak buat Pak Ajun? Betul investasi sekali Pak. Inspirasi banget. Inspirasi sama Pak. Baik pemirsa Beritawa,
Jenderal Sudirman adalah tokoh pahlawan nasional yang menjadi sumber inspirasi Bapak Ajun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pak Ajun aja tahu Jenderal Sudirman, kenali dulu tokohnya. Jangan cuma tahu jalannya doang dilewatin. Itu anak-anak kita harus maklumi. Iya dong. Mungkin dia belum berani menyampaikan aspirasi. Dan juga bisa jadi itu bukti mereka sangat senang menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Kalau dari kecil mereka tidak terlalu berani dengan lantang menyampaikan aspirasinya, lebih baik daripada begitu udah besar aspirasinya yang dibungkam. Tapi Pak Ajun lihat tuh. Pak Ajun ya. Dia belum merasa merdeka. Kenapa? Karena dia dari Indonesia dari masih dijajah sampai dia udah merdeka, hidupnya masih sengsara. Bukan dia doang. Oke, tadi kita udah denger tuh dari keramas komentarnya betul. Masyarakat. Ya. Sekarang kita mau tahu, kira-kira kemerdekaan ini kan diraih dengan darah para pejuang dan juga usaha para pejuang atau biasa disebut dengan veteran. Ya, ini kita sudah ada di ujung sana yang akan ditanya-tanya nih, dimintain keterangannya nih orang ini nih. Oke. Dia adalah mantan pejuang. Mantan pejuang. Namanya mau tahu? Siapa tuh? Namanya Buang. Oh, Buang. Ya. Kenapa gua tahu? Kenapa? Kan gue yang nanya. Nah, kita langsung aja ke koran keterangan orang. Baik pemirsa Beritawa, kali ini kita masuk ke segmen koran keterangan orang. Karena tema kita mengenai HUT kemerdekaan, kita akan ngobrol santai nih. Udah santai banget tuh lihat ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu orang tua yang lahir zaman dulu waktu purbakala. Sembarangan kalau ngomong lo. Maaf, Pak, dengan siapa namanya, Pak? Buang. Oh, Buang. Dari kecil dipanggil Buang? Bekas pejuang. Oh, ada artinya Buang bekas pejuang. Iya dong. Selama ini Bapak Buang dikenal orang yang pernah menorehkan sejarah untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu dulu perang itu ngelawan siapa sih sebenarnya, Pak Buang? Yang pasti nggak ngelawan orang tua. Bapak bisa-bisa dikutuk jadi batu kayak maling kandung ya. Maling kuda. Iya, seperti itu. Maksud saya gini, kan kita pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang. Nah, saya itu dulu berjuang melawan Belanda. Wah itu bertempur tuh. Wah, bertempur. Bertempur. Tapi kalau dilihat dari kondisi Bapak, saya nggak yakin Bapak ini posisinya mungkin di Panglima ataupun pasukan di depan. Mungkin Bapak waktu di zaman perang bagian catering ya? Wah sembarangan lo. Di logistik Pak maksudnya. Jangan lihat dari tampang. Wah, kalau tampang begini berarti minimal punya serdadu, punya anak buah gitu. Tetap gua ngelapin sepatu gitu. Enggak. Dulu nih gua ceritain ya. Gua dulu lagi zaman perang. Gua dikeroyok tuh. Dikepung 5 orang. Sama tentara Belanda? Sama tentara Belanda. Tentara Belanda maju. Gua nggak mundur. Karena Bapak berani Bapak lawan. Oh enggak, karena di belakang ada tembok. Ternyata pemirsa Beritawa, zaman dulu Bapak Buang kenal tembok. Ya kan ada bentengnya. Iya. Lu nggak ngerasain sih Bener, zaman bener. dulu. Nah, Ya, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang apa sih yang Bapak rasain? yang saya rasain zaman dulu itu masih hutan. Kalau zaman sekarang banyak gedung-gedung. Bedanya itu doang, Pak. Zaman dulu itu karena jiwa nasionalismenya Nah, itu kuat. jadi saya baca biografi Bapak, Bapak tuh selama berjuang, mau apa-apa tuh nggak pernah beli, Bapak nyolong biasanya. Bapak beli. Lu jangan rendahin gua lo. Wah, Ini namanya orang nggak menghargai seorang pejuang. wah, saya menghargai Pak, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Nah itu bener. Beneran udah merdeka belum sih saat ini? Ini kalau gua rasain zaman sekarang ini belum ngerasain namanya merdeka. Kok belum gimana, sedangkan kita setiap tahun memperingati HUT kemerdekaan RI. Apa salahnya? Anak kecil aja ulang tahun. Iya kan? Ulang tahun dia bahagia. Ini kita ulang tahun doang. Iya kan? Dirgahayu. Mana rakyat nggak ada yang ngerasain. Nih gua nih contohnya nih. Untuk pesan-pesan nih untuk generasi, kalau zaman dulu ada generasi milenial, yang sekarang tuh Gen Z, apa nih untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia nih?
Nih gua kasih tahu ya sama lu buat para Gen yang Z, ini, Gen Z ini. yang mana nih? Ah, yang Nah, ini. ini buat para Gen Z, Hmm. Jingjet, Kalau jinjet dia goblok. Iya maksudnya zaman-zaman generasi Iya, sekarang. iya. Isi hari kemerdekaan dengan jiwa-jiwa nasional. Jangan pada berantem, jangan pada tawuran. Tuh. Sembako harus murah. Jangan dikit-dikit dinaikin. Dinaikin, bensin dinaikin. Jangan, kasihan rakyat. Nih, gua dulu yang ngerasain berjuang. Taruhannya nyawa. Oh, ini tank, ini jagoan ini zaman tank. Ini zaman tank. Bukan, itu truk Pak. Zaman dulu mungkin itu disebut tank, tapi sekarang truk Pak, cuma atasnya tank. Jadi itulah sedikit obrolan kita yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi jangan sampai kita cerna, kita ikuti apalagi kita percaya. Kita kembali lagi ke studio, tetap di Beritawa, berita bikin ketawa. Tuh kan tadi kita udah lihat tuh bagaimana respon dan tanggapan serta harapan dari seorang veteran pejuang kemerdekaan. Karena namanya aja sudah menjadikan motivasi buat kita Betul. semua. Namanya buang dan dia ada di mana-mana. Boleh di mana-mana. Peringatan, buanglah sampah pada tempatnya. Yo, ada lagi. Tapi perlu diingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Cakep. Apa jadinya bukan menghargai jasa pahlawan, malah menaikkan harga-harga sembakonya. Nah, itu malulah kepada para pejuang Tuh. yang emang sudah mengorbankan darah dan nyawanya, bukan terbalik mengisap darah sesama rakyatnya. Hari ini kita satir terus ya. Satir terus. Sebenarnya ente aja sih yang satir, dia emang ngikut aja, ya kan? Merdeka atau mati, Ya. itu dulu membakar semangat juang. Sekarang merdeka, tapi terasa mati karena nggak punya uang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari YouTube Raki Entertainment. Betul. Kita nanti bakal ketemu lagi. Pastikan terus di Beritawa, berita bikin ketawa.